أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Selanjutnya kami mengikuti kajian kita bersama guru kita atas nama kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah pengajian Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, khususnya yang hadir di sini para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas, para pendengar radio Dais dan radio Gaul, serta para pemirsa TV MAJT rahimakumullah. Melanjutkan bacaan yang hari Senin yang lalu, kitab At-Taqriratus Sadidah. Saya akan membaca tentang Sunanul Adzani. Sunanul Adzani, sunnah-sunnah dalam azan. Ada beberapa kesunahan azan tercatat di sini, ada 19 yang disunahkan di dalam praktek azan. Pertama, awalan at-tartilu. Orang ketika mengumandangkan azan itu hendaknya mengumandangkan dengan tartil. Apa tartil itu? Umumnya kalau para santri sampun mafhum. Ya pelan-pelan artinya bukan alon suarane rendah, bukan, tapi pelan-pelan dalam arti bacaannya jangan cepet-cepet. Ai yata'anna fihi, yaitu dengan pelan-pelan. Ya seperti yang prakteknya alhamdulillah kalau di masjid-masjid standar itu sudah sesuai dengan ketentuan tartil ini. Bi ayajma'a baina kulli takbirataini, dengan menyambungkan atau mengumpulkan di antara dua takbirataini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini takbirataini, takbir dua kali, fi nafasin wahidin, dalam satu nafas. Ya, jangan dipedot. Allahu Akbar, bernafas lalu Allahu Akbar. Sayang saya lagunya nggak bisa ya. Sampai nanti ya contohin Mas. Coba takbirnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau nirukan agak mending ya. Tapi kalau mulai sendiri saya awit ciliki orang tahu dadi muadzin. Waktu kecil jarang sekali saya azan. Seringnya waktu kecil itu saya jadi apa itu namanya ya, nggak ada namanya, tapi jadi vokalis Dibaan sama Barzanji. Kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Jadi begitu juga wal baqi, kalimat-kalimat adzan yang lain fi nafasin wahidin, pakai satu nafas.
Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jangan asyhadu an la ilaha lalu mandek illallah. Ini kalau muadzinnya orang yang sudah tua bisa jadi itu loh. Napasnya pedot di tengah-tengah kalimat azan. Jadi supaya wal baqi selain Allah Akbar. Jadi asyhadu an la ilallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu tiap kalimatun itu harus sebaiknya disunahkan fi nafasin wahidin. Ingkang kaping kalih raf'us sauti, meninggikan suara. Likai yakuna, supaya azan itu ablagho, lebih efektif sampai fil i'lami, dalam hal memberitahu, dalam hal memberitahu bahwa ini sudah masuk waktu, memberitahu bahwa ini mau sholat, i'lam. Cuma raf'us sauti itu ya menurut saya ya nadanya yang tinggi gitu ya, jangan terlalu rendah nadanya. Nah, raf'us sauti dalam pengertian supaya orang tahu itu sekarang sudah ada speaker. Zaman dulu kan tidak ada speaker. Nah, dengan adanya speaker, raf'us sauti sudah terbantu. Ya, sudah terbantu otomatis dengan sound system yang baik. Kalau MAJT ini fungsi speakernya jalan semua sampai dengan yang ada di menara, maka kira-kira 1-2 kilo itu terdengar. Apalagi kalau subuh 3 kilo bisa terdengar kalau subuh. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib itu kan banyak suara bising kendaraan. Ingkang kaping 3 taskinur ra'i, mensukunkan ra, au fathuha, atau membaca fathah fit takbiratil ula, di dalam takbir yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar yang pertama, ra-nya itu disunahkan supaya sukun. Au fatuha fit takbiratil ula, atau membaca fathah. Wa taskinuha fit takbiratis tsaniyah, tetapi kalau takbir yang kedua itu disunahkannya sukun. Kalau takbir pertama boleh sukun, boleh berharokat fathah. Robian ingkang kaping sekawan at-taswibu fi adzanil fajri. Taswib, sawaba yusawibu taswib, sodakta wa barorta wa ala dzalika minash, itu taswib. Fi adzanil fajri wa huwa ayaqula as-sholatu khairun minan naum. Nah, jawabnya sodakta wa barorta. As-sholatu khairun minan naum. Leres mboten? Salat lebih baik daripada tidur. Leres mboten? Nggih mesti leres to, wong niki kalimat adzane saking Kanjeng Nabi kok. Cuma enak mana? Ini kalau santri tidurnya kewengen ya enak tidur dulu, nantilah subuhnya agak akhir-akhir. As-sholatu khairun minan naum, wa makna dzalika, maknane salat khairun minan naum niku terus pundi? Anna lazzatas sholati indal asyiqina, bahwa kelezatan kenikmatan salat menurut orang-orang yang asik afdolu min lazzatin naum, itu lebih afdol daripada nikmatnya tidur.
pengalaman pribadi itu, kalau sebelum subuh bangun, sholat tahajud, sholat sunnah, lalu subuh, sholat sunnah qobliyah, lalu subuhnya sholat fardu subuh. Bar niku kalau mau tidur itu, saya kesampingkan soal kesehatan, monggo menurut dokter ya. Itu kalau pengalaman saya kalau tidur ba'da subuh dengan subuh yang awal waktu, tidurnya enak banget. Sebentar saja seger banget nanti. Jadi misalnya dengan sholat subuh, kalau ditambahi zikir, wirid, lalu ditambahi tadarus Al-Quran, kira-kira setengah 6 les, nunggu jam kantor, ngelilir ki jam setengah 7 ki, enak banget. Tapi kalau tidak bangun untuk sholat tahajud, tidak sholat qobliyah subuh, beda meskipun tidurnya sampai jam setengah 7 ora seger kuwi. Itu minallah barangkali ya toh, hadiah karena kamu baik sholat subuhnya awal, tak kei hadiah seger. Tapi pahalanya bukan hanya seger, pahalanya ya di tahadus bin nikmat. Saya itu pernah sholat subuh di Masjid Nabawi, lalu ya zikir, tadarus, kita turu dewe ngono lho, ora niat. Di Masjid Nabawi tidur sendiri, tidur begitu bangun itu sudah waktu duha, nikmatnya luar biasa, segernya luar biasa. Nah wis panggonane ya ning Masjid Nabawi bar baca-baca yang baik-baik. Coba kalau nggak ngantel coba dijajal ya. Qobla subuh, udah bangun, subuh, sholat subuh, ba'da subuh, apa itu persiapan setoran atau apalah, pokoknya yang kalimat-kalimat baik, baru kui ngantuk turu ya. Nanti insya Allah tangi turu enak, sarapan enak. As-sholatu khairun minan naum marrataini, 2 kali, ba'dal hayya 'alataini, anggenipun maos as-sholatu khairun minan naum sesudah membaca hayya 'alatain, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Wa yusannu dzalika fil adzanaini. Demikian itu disunahkan di dalam 2 azan, al-awwali wasani. Kan kemarin disunahkan ada 2 azan toh, kalau malam itu setelah tengah malam untuk mengundang orang persiapan sholat subuh, kemudian azan subuh. Nah itu taswib itu di dalam azan itu disunahkan taswib, baik di azan yang pertama qobla subuh maupun azan subuh. Wa yakunut tafriq bainahuma bi ibdalil muadzin. Dan kemudian sebaiknya dibedakan antara muadzin yang pertama dengan muadzin yang kedua. Apalagi kalau rutin. Kalau rutin kan pendengarnya niteni, oh iki sing azan Ustadz Rohani, ini azan pertama. Oh iki sing azan Ustadz Hasanuddin, ini berarti azan kedua. At-tarji' mengulang, roja'a ya, roja'a yurajji'u tarji'an, at-tarji' baleni mengucapkan, wawal ityan bisyahadataini sirron qoblal ityan bihima jahron. Jadi muadzin itu sebelum asyhadu an la ilaha illallah, sebelum itu baca dulu sirron, sir, asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian membaca jahar. Sirron itu berarti tidak diperdengarkan. Wad'ul mu'adzini is bi'aihi
usbi'aihi, bisa dibaca dua telunjuknya diletakkan di udhunain. Udhun itu apa? Telinga. Al musabbihataini fi udhunaihi as-somakhain likayus tadalla bihi annahu yu'adzinu, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia sedang berazan. Jadi begini nih kira-kira. Ingkang kaping 7 sabian al-iltifatu indal hayalati. Al-iltifat noleh indal hayalati, ketika mengucapkan hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya alal falah, hayya alal falah, itu iltifat. Itu hayya alatil ulah itu keyaminan. Hayya ala sholah wasimalan indal hayalatis saniyah. Jadi hayya ala sholah kan dua kali. Ke kanan yang pertama, kemudian ke kiri yang kedua. Saminan ingkang kaping 8 al ijabatu ijabah, menjawab. Minal mustami'i, dari mustami', orang yang mendengar azan, berarti bukan orang yang azan. Fil azani, mustami'i pendengar, fil azani azan, wal iqomati dan iqomah. Walau min junubin, meskipun orang ini dalam keadaan junub, tetap itu disunahkan untuk al-ijabah. Nah, ini ada kebiasaan yang alhamdulillah sudah baik, meskipun belum merata seluruhnya. Jadi kalau di sebuah tempat, di kantor misalnya, di kampus, di sekolahan, atau di dekat masjid ada azan, maka kegiatan itu mauquf, berhenti, berhenti. Jadi kalau lagi rapat, skors dulu. Untuk apa? Memenuhi kesunahan azan ini. Dia mendengarkan, dia ijabah, menjawab. Wa yakula ba'da simai asyadah atsaniyah, menyatakan, mengucapkan sesudah mendengar syahadah yang kedua, mengucapkan apa? Wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, radina billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ini ada hadisnya yang rawa al-Imam Muslim, Imam Muslim fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya. Anaman atabihi ghufiro dzambuhu, siapa yang melakukan itu maka diampuni dosanya. Wa anna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, radina billah rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Ashiron ingkang kaping 10 ibdalul hay'ala bil hauqalah lil mujib, menjawab hay'ala dijawab dengan hauqalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Jawabnya ngoten. Hauqalah niku la haula wala quwata,
hayya 'ala niku hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wa ba'duhum yaqulu al afdal al jam'u bainal hayya 'alati wal khawqalah. Sebagian ulama menyatakan berpendapat bahwa yang afdal itu dikumpulkan antara hayya 'alah dengan khawqalah. Jadi dua-duanya. Ini ada pendapat yang begitu. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus la haula wala quwata illa billah. Ayakula al mujibu, ayakula ingin to ngucap dalam arti al mujibu yang menjawab azan indas taswibi ketika taswib. As-sholatu khairun minan naum itu sodakta wa barorta, jawabnya gitu, wa sodakta wa barorta wa bil haqqi natokta wa ana ala zalika minasyahidin. Sodakta wa barorta wa bil haqqi natokta wa ana ala zalika minasyahidin. Ad-du'a'u ba'dahu, yang ke-12 membaca doa sesudah azan. Saya waktu, kalau dulu namanya posma. Posma itu orientasi mahasiswa baru itu loh. Menganggap enteng doa azan, dites sama panitiane sing siji kon azan, sing aku kon membaca doa badal azan, aku rapal. Ya jangan sampai ini ya. Nanti kalau ada apa-apa ditanya sama masyarakat, sampean Pak doa azan ki piye to? Wah nek ora apal kan, ya kalau buka buku pasti bisa, tapi kalau nggak apal nggak enak. Ad-du'a ba'dahu fayaqulu Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athumul maqamal mahmud alladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu doanya. Allahumma rabba hadhihi sama wassalatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Wa yazidu, disunahkan menambahkan sesudah doa itu ditambahkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Ini Habib Syekh, kan ada azan Habib Syekh ya. Itu ini persis ini dilakukan oleh Habib Syekh. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa yazidu, nambahi meneh Rabbi firli wali walidayya khamsan, 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Wa tamamuha, disempurnakannya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa yazidu, disunahkan menambah lagi Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wala tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa yazidu ba'da adzani subhi. Nah nek sesudah azan subuh kon nambahi mali Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'aika wa khuduru shalawatika as'aluka an taghfirli wa kadzalika fil adzanil maghrib. Begitu juga dalam adzan maghrib ya, ditambah tetapi dengan bi ibdalil laili naharon wan nahari lailan walian gitu. Pun niku jenengan catat doa-doa itu kalau
dilakukan itu termasuk bagian dari sunnah yang penting. Hingga kaping 17 as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzani, sesudah azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-18 ayakulal muadzin. Hendaknya muadzin menyebutkan, mengatakan ala sallu fir rihal au fi rihalikum au fi buyutikum fil lailatil mumtirati wa dzatir rihi wa dzatiz zulmati wa yakunu dzalika ba'dal adzan aw ba'dal hayalatain wa qala ba'dhum yujzi'u 'anil hayalatain. Jadi muadzin itu juga disunahkan untuk ala sallu fir rihal au fi rihalikum, silakan sholat di tempatmu masing-masing, au fi buyutikum, di rumahmu masing-masing, fil lailatil mumtirati, di malam yang mumtirah. Apa mas? Mator. Jadi kalau hujan apalagi hujannya menakutkan. Wadzatir rihi, atau di saat angin angin apa? Angin apa ya? Zatir rihi itu lagi menggebu-gebu angin gitu ya. Itu kalau di Arab itu kalau ada angin badai itu. Jadi badai apa gurun, menakutkan itu. Ya menjaga kesehatan, keamanan, keselamatan. Wadzatil zulmati, atau dalam suasana yang mendung, yang gelap, nek mendung gelap, solu firrihali. Walah ini santri seneng banget ki kalau ada solu firrihali, merungkut pancal sarung turu gosek salate. Ampun ngoten nggih. Yang ke-19 yang terakhir ayakunal adzanu binadzaril muadzin. Huwa alladzi yuhaddidu waqtahu idza kana arifan bidukhulil waqti. Ya muadzin ki kudu ngerti nek kuwi wis mlebu waktu. Sekarang enak to wong. Masuknya waktu itu sudah ada jadwalnya, di HP itu sudah bisa otomatis bunyi. Dan ini untuk masjid-masjid di sekitar MAJT ini enak, karena MAJT dibuat standar. Kalau MAJT azan, lah terus masjid-masjid, musola-musola pada azan. Ada pertanyaan, Mas Hilal? Iya, monggo. Oh, ininya satu. Kenapa sih? Nggak tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai apakah sholat subuh fajar itu sama dengan qobliyah subuh? Terima kasih dari Pak. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat. Sami, ya sama. Ya sholat fajar itu, sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Nah penyamaan fajar itu karena menyambut fajar sodik. Lalu penamaan itu juga mengindikasikan meskipun tidak langsung bahwa nanti ba'da subuh itu nggak ada ba'diyah. Jadi maka penyebutan qobliyah itu biasanya sok memancing la ba'diyah, maka sebut sunnah fajar. Ada lagi? Selanjutnya pertanyaan dari Mas Agus, apakah boleh menjawab azan
Jadi kalau di kamar mandi atau di toilet itu tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya kalau ada adzan ya dengarkan saja. Kalau mau menjawab ya dalam hati saja minimal itu. Gak usah diucapkan. Ya cuma orang sekarang itu pertanyaannya, Pak, kamar mandi di hotel itu lebih baik dari kamar kosnya santri itu. Lebih licin, lebih bersih. Meskipun WC, tetapi sekali pencet itu sudah suci. Kalau kamar tidurnya santri kan siji ono bekas keringete, yang kedua ada bekas ilernya. Kalau najis insya Allah enggak ya. Jangan bayangkan itu petunjuk. Jadi ada petunjuk fikih, ada petunjuk ya fikih yang berdasarkan hadis. Kalau di tempat kamar mandi, khususnya di tempat yang ada pembuangan qaudil hajat itu tidak boleh kita membaca bacaan kalimat thayyibah. Ya diempet engko se. Biasanya malah anak remaja itu di situ nyanyi. Ya, nyanyi sing rock gitu ya. Terserah kalau nyanyi. Sampun, Mas Hilal. Oke. Menika sampun jam pinten nggih? Jam 18.42, masih ada waktu nggih. Sunanul iqamati. Sunnahipun iqamah. Nah, orang awam itu biasa menyebut iqamah itu qomat. Ya enggak apa-apa, meleset sidik. Khafdus sauti bi aqalla min sautil adzani. Khafdus sauti merendahkan suara bi aqalla lebih sedikit min sautil adzan dari suara adzan. Jadi kalau adzan itu misalnya volumenya itu 80, maka iqamah itu di bawah itu 70 65. Di masjid saya itu cara mengucapkan azan dan iqamah itu susah dibedakan. Ya. Pertama lambat arti tartilnya. Nah, sehingga masyarakat itu iki azan apa iqamah ya. Jadi gitu. Ya. Hendaknya supaya beda. Jadi bedanya apa? Pertama, khafdus sauti. Suaranya, nadanya lebih rendah, dikit. Al-idraj yang kedua mempercepat. Jadi, kalau tadi tartil azan itu, maka tartilnya iqamah itu lebih cepat daripada tartilnya azan. Makanya kalau iqamah itu kira-kira kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Lah gitu agak cepat gitu ya. Jangan iqamah padha karo azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagu kalau bulan puasa bisa kacau, orang sudah buka, lah kan azan nih padahal iqamah. Ingat kaping 3 antakuna fi ghairi maudhi'il adzani. Hendaknya iqamah itu tempatnya jangan di tempat azan. Lah ini. Ini yang dari fikih Syafi'iyah. Jadi kalau azan itu di situ, iqamah itu geser dikit. Jangan di tempat azan untuk mengesankan secara real kepada jamaah bahwa ini iqamah.
Jadi tempatnya rotok beda sithik. Kayak gitu loh. Kalau seorang imam atau jamaah setelah sholat fardu kan sholat sunnah ba'diyah, nggih. Nah ini ketika sholat sunnah ba'diyah itu geser dikit tempatnya untuk memberitahukan kepada orang bahwa oh dia lagi sholat sunnah. Jadi nggak ulah yang mau makmum tuh tahu wah kayak sunnah kok cuma makmum kui, ngeten. Ini dalam hal azan dan iqamah juga begitu. Antakuna fi ghairi maudhi'il azan. Ayakula mujibul iqamah. Hendaknya orang yang menjawab iqamah mengucapkan inda kalimatil iqamah aqamahallahu wa damaha madamatis samat wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Ketika diucapkan kalimat iqamah, qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Yang kelima, antakunal iqamatu binadhoril imam. Hendaknya iqamah itu dengan mempertimbangkan lihat imamnya. Maksudnya imamnya sudah siap belum. Jadi muadzin kuwi membaca iqamah, jangan mengucapkan iqamah atau melakukan iqamah, jangan asal iqamah. Imamnya urung rawuh, lah bar iqamah terus Allahu Akbar, la ilaha illallah, lingu. Imamnya kurang teko ya. Jangan sampai begitu. Jadi pastikan dulu bahwa imam sudah hadir, pastikan dulu bahwa imam sudah siap. Jadi kalau ibaratnya imamnya sedang sholat sunnah, ya kira-kira wis tahiyat akhir. Jangan imamnya sholat sunnah baru rakaat pertama sudah diiqomai lah, nabrak-nabrak lah imamnya. Ya, binadhoril imam. Nah, tapi di MAJT ini ada ketentuan dalam rangka untuk mengakomodasi orang-orang yang mau jamaah. Karena masjid MAJT ini beda kalian masjid-masjid lain. Kalau masjid lain itu, orang begitu sampai ke masjid itu, ya langsung masjid. Kalau ini, orang sampai ke MAJT itu masih parkir sepeda motor. Tempatnya jauh. Dari tempat parkir masih naik lantai 3. Kalau saya yang naik tadi siapa ya? Yang barengi saya santri itu ya? Ngos-ngosan. Jadi saya naik takut masbuknya terlalu jauh. Melayu, munggah itu ngos-ngosan. Kalau anak remaja ya enggak. Antakuna liqamah binadharil imam. Jadi kalau saya ulang tadi belum selesai saya matur bahwa kalau di sini diaturnya bagaimana? Baina akhiril azan dengan iqamah itu 10 menit. Ya, jaraknya 10 menit. Kenapa? Yaitu orang kan harus wudu dulu, naik dulu. Kadang-kadang orang ingin sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Lah ini kalau terlalu cepat mesake makmumnya itu ora uman pahala-pahala sunnah yang lain. Wallahu alam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.